Insya Allah ya, karena memang itu gunanya kerjasama kami ya, kerjasama karena dari kalian mengupload data, mengupload dokumen, kemudian dari kampus pun kami membantu untuk memfollow up ke Kukar, ke bagian Kesra ataupun ke bagian dinas pendidikannya ya. Jadi dari kampus itu mengirimkan juga data ke mereka bahwa ini data mahasiswa kami yang sudah masuk dan mohon bisa di apa namanya, diterima dokumen-dokumen yang sudah masuk seperti itu. Jadi mungkin dari Mas Fateh nanti ada yang menambahkan juga ya, karena Kukar yang 2023 pun sempat ada beberapa yang bermasalah ya dokumennya. Namun kemudian setelah diperbaiki, ya dari Kukar tetap mencairkan meskipun pencairannya eh, lambat gitu ya, tidak seperti dengan teman-teman yang lainnya, tapi tetap dicairkan karena memang antara UGM dengan Kukar sudah ada kerjasama dan sudah ada persetujuan seperti itu ya. Jadi insya Allah tidak perlu ragu ya teman-teman ya untuk mendaftar kuliah. Kemudian untuk yang belum bayar pendaftaran, silakan melakukan pembayaran ya, kami tunggu. Kemudian silakan dikonfirmasi ke nomor WA saya ataupun ke nomor WA Bu Lisa supaya kami bisa menguruskan NPM-nya dengan cepat ya. Jadi NPM-nya kami uruskan cepat ke bagian universitas, maka surat keterangannya pun juga cepat. Kalau misalnya memang ada dokumen lain yang masih ingin ditanyakan, silahkan. Tapi sejauh ini saya lihat pun di webnya itu ada 10 dokumen nanti yang harus diupload ya. Dan dari kampus adalah surat keterangan aktif kuliah dan surat keterangan bahwa kalian telah menjadi mahasiswa sebagai pengganti transkrip itu tadi. Itu aja sih mungkin dari saya, Miss Widi. Silahkan saya kembalikan ke Miss Widi. Ya, terima kasih Miss Sukena untuk penjelasannya ya. Jadi teman-teman mohon apa namanya itu didengarkan baik-baik ya. Setelah ini kita akan ada Mas Fateh ya. Mas Fateh ini adalah mahasiswa pendidikan bahasa Inggris angkatan 2023 ya. Jadi Mas Fateh, apakah sudah siap untuk menjelaskan ke teman-temannya? Mungkin ada tambahan yang perlu teman-temannya jadikan catatan. Ya, Mas Fateh silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatim Ahmad. Saya dari Fakultas Keguruan Pendidikan Bahasa Inggris. Saya ingin menyampaikan atau memberikan sedikit tentang pengalaman mengenai pemberkasan beasiswa KUKAR. Jadi yang saya yang saya simpan itu ada dua tahap. Ada tahap sebelum beasiswa diterima dan tahap beasiswa itu selesai diterima. Jadi yang pertama itu kan sebelum beasiswa keterima pasti kita ada pemberkasan tuh. Pemberkasannya ada beberapa surat yang dipinta, yaitu salah satunya ada 5 surat pernyataan bermaterai. Terus ada surat rekom sekolah dan surat rekom dari dinas. Eh, Setelah itu ada surat rekom, ada 3 kalau nggak salah ya, 3 atau 4 kemarin. Kalau nggak salah ada 3 surat rekom dari pihak kampus. Setelah itu ada surat atau buku rekening dan apa lagi ya? Itu aja sih. Ya itu aja. Dan eh, seluruh surat tersebut kalau bisa disimpan baik-baik atau dijadikan dalam bentuk soft file dan bentuk fisik. Eh, Terus juga jika suratnya berbentuk soft file, kalau bisa disimpan di dalam flash disk atau disimpan di dalam HP. Karena yang ditakutkan sewaktu-waktu kita misalnya ada kegiatan atau perjalanan jauh gitu kan. Kalau misalnya ada pemberkasan secara mendadak, kita tidak mesti pulang dulu.
Misalnya nunggu komputer nyala baru pemberkasan. Kalau bisa di HP juga bisa gitu ya. Nah, gitu. Terus jika semua surat ini sudah terpenuhi, segera diupload sebelum batas apa ya, batas deadline. Ya. Eh, ya setelah itu kita sambil menunggu aja kalau misalnya keterima, dan ini lagi tahap keduanya. Ini yang jadi masalah paling banyak, masalahnya ada di rekening. Jadi bagi teman-teman mahasiswa yang baru saja ingin membuka rekening atau jadi nasabah baru di Bank BPD, kalau bisa banknya itu apa namanya, buku rekeningnya itu jangan apa ya, jangan nggak aktif. Setidaknya 3 bulan sekali harus ada transaksi gitu, ada uang masuk ya, biar rekeningnya tuh tetap aktif. Karena saya sendiri waktu itu buka buku rekening lama ndak, buka buku rekening itu ndak dipakai buat transaksi, hanya sebagai ini saja, sebagai jembatan dana masuk dari pihak Bukar ke rekening saya. Terus rekening apa dana yang masuk itu ditransferkan ke pihak kampus. Nah, kalau bisa itu jangan, setidaknya harus ada transaksi lah biar rekening itu tetap tetap aktif. Karena yang ditakutkan jika suatu saat ada pemberkasan lagi atau ada misalnya berkaitan dengan data rekening, nanti tanpa sepengetahuan kita, kita malah menginput eh, rekening yang sudah tidak aktif. Itu yang jadi masalah. Jadi kalau sudah begitu kan pasti misalnya ada dana susulan yang bakal dicairkan, ternyata rekening kita tidak bisa menerima dana tersebut. Nah, jadinya kita pasti tertunda terus kan dananya masuk, nanti masuknya ke tahap 2 atau ke tahap berikutnya ya, lama lagi jadinya ngurus lagi kita kan. Nah, jadi kalau bisa ya itu eh, berkas-berkas harus memenuhi syarat. Terus yang paling penting sih menurut saya ini buku rekening. Apalagi yang nasabah baru ini kan takutnya sekedar buka rekening tapi tidak dipakai buat transaksi apapun gitu. Jadi rekeningnya bakalan mati nanti. Ya, itu saja kalau dari saya, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Fateh untuk share-share-nya. Nanti teman-teman yang lain kalau misalnya ada yang mau ditanyakan ke Mas Fateh, silakan siapkan pertanyaannya ya. Mas Fateh akan menjawab sesuai dengan apa yang Mas Fateh sudah laksanakan di tahun sebelumnya. Nah, sekarang untuk berikutnya ada Ibu Lisa. Apakah ada yang mau ditambahkan, Bu Lisa? Silakan. Iya, mohon maaf ya, tadi tidak mengikuti. Sampai mana sudah tadi? Nggak tahu nih. Oke, jadi tadi presentasinya sudah saya jelaskan dari PowerPoint dan juga Mas Fateh sudah menjelaskan dari sudut pandang mahasiswa dari jalur Bukar. Sekarang Mbak Lisa mungkin bisa dijelasin soal apa mekanisme pembayaran SPP atau yang lain ya. Ini kebetulan yang masuk di Zoom ini yang sudah melakukan pembayaran ya. Sebenarnya sih harapan kami itu adalah calon maba yang juga belum melakukan pembayaran administrasi di awal itu. Nah, sebenarnya kalau untuk menjelaskan lagi alur pembayarannya ini sama sih seperti kemarin. Yang untuk SPP tadi sudah dijelaskan Bu Lutfi. Ya, yang SPP belum. Kalau sekarang sudah. Ya. Sebentar.
Mohon maaf ya, karena di sini banyak iklan jadi agak tertunda. Jadi begini, harapan Ibu yang ikut Zoom hari ini mungkin bisa mengajak teman-teman yang lain untuk ikut menjadi bagian mabanya KUKAR untuk tahun ini. Nah, terkait untuk mekanisme pembayaran SPP nanti mungkin kita akan bicarakan di lain ya. Yang pasti sekarang masih ada kuota untuk pendaftaran maba untuk kelas KUKAR ini. Yang mungkin biaya pendaftaran awalnya itu yang kita kemarin sepakati itu sekitar 350.000. Nanti kan bisa ditransfer ke Ibu, kemudian bukti pembayarannya nanti di Japri aja ke Ibu. Itu akan kita daftarkan sebagai calon mahasiswa baru di tingkat UNIF. Kenapa harus membayar 350.000? Itu kemarin memang kebijakan untuk seluruh mahasiswa yang masuk di Widyagama. Setelah pembayaran itu, kita akan mengajukan nama berdasarkan nanti ada berkas yang kalian kirim ke kami, yaitu ijazah, KTP. Nanti akan kami rekap, kemudian kami serahkan ke bagian akademik untuk dibuatkan NPM. Di tahun ini, makanya Ibu ada jelaskan untuk NPM-nya itu 2024 dengan kode 88203 itu kodenya prodi. Setelah itu nanti nomor absen kalian. Untuk pendaftarannya kita ini ada perpanjangan sampai tanggal berapa tuh Bu Widi? Untuk kuotanya Bu Widi. Sampai hari Selasa. Nah, usahakan teman-teman yang terlibat di sini di Zoom, mohon untuk mengajak teman-teman tuh di grup kan Ibu lihat masih ada sekitar 100 orang. Jadi bisa diajak teman-temannya, tetangganya atau siapa karena kemarin tuh Ibu ada teman itu dari Kota Bangun, dia bilang akan mengajak 13 orang. 13 orang temannya. Kan lumayan tuh, satu orang mengajak 13, satu orang mengajak 2, 3, 4 tetangganya. Karena untuk bahasa Inggris sendiri kita masih ada kuota ya. Sampai nanti hari Selasa. Jadi besar harapan kami kalian juga bisa ikut berpartisipasi, mengajak teman-teman yang lain. Karena kesempatan itu tidak akan datang 2-3 kali. Jadi gunakan kesempatan sebaik mungkin. Oke. Tetap semangat. Yang di sini sudah terdaftar sebagai calon maba bahasa Inggris karena sudah membayar pendaftaran 350.000 tersebut. Mungkin ada temannya di sini yang masih ada di grup itu, tetapi masih bertanya-tanya nih bagaimana mekanismenya, bagaimana ini untuk masuk bahasa Inggris, apa masih ada kuota. Jadi harapan kami, kalian yang ikut Zoom ini, ikut menjelaskan kepada teman-teman yang lain. Masih ada kuota dan bahasa Inggris selalu terbuka untuk siapapun juga, entah itu karyawan biasa, CPNS, atau calon guru. Semua kami terima, asalkan punya semangat dan umurnya itu masih di bawah 48 tahun. Ya. Mungkin ada pertanyaan? Oke, bagi siapa saja yang mau bertanya silakan. Ada pertanyaan. Di sini saya lihat sudah ada di kolom komentar yang bertanya tentang surat rekomendasi. Jadi surat rekomendasi itu apa gitu ya? Ya, ingin bertanya Bapak Ibu untuk surat rekomendasi sekolahnya seperti apa ya? Karena kemarin sudah bertanya ke sekolah, mereka bingung seperti apa suratnya dan belum tahu apa bisa mengeluarkan surat atau tidak. Jadi apakah akan ada bantuan dari kampus untuk mengurus surat rekomendasi sekolah dan surat rekomendasi dinas nanti Bapak Ibu. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu sama Bapak Virji. Bapak Virji ini apakah sudah menjadi guru di sekolah? Halo Bapak? Oh belum. Jadi profesi Bapak bukan guru ya pada saat ini?
Ya, jadi beasiswanya ini kan jalurnya ada beberapa. Yang tadi saya jelaskan itu beasiswa stimulan ya. Beasiswa stimulan ini tidak harus menjadi guru, dari program studi manapun bisa ya. Nah, satu lagi itu namanya ada jalur beasiswa 1.000 guru dari Dinas Pendidikan. Nah, untuk sekarang jalur beasiswa 1.000 guru ini ternyata yang buka masih PAUD dan PGSD. Untuk yang lain masih belum dibuka. Nah, jadi nanti kita sambil lihat perkembangannya saja ya Bapak Ibu ya. Eh, Kemungkinan untuk bahasa Inggris itu ada, cuman belum terbuka sekarang. Jadi untuk persyaratannya pun kami belum mendapatkan. Jadi untuk sekarang kami merekomendasikan untuk yang stimulan gitu. Nah, perbedaannya apa stimulan dengan beasiswa guru? Beasiswa stimulan itu yang pertama siapa aja bisa mendaftar. Dan itu akan di-cover beasiswanya sampai 8 semester. Jadi kalau mahasiswa baru sampai masuk semester 8 itu boleh mengajukan. Dan beasiswa ini diurus setiap tahun. Jadi seperti akhir tahun seperti ini kita sudah urus beasiswanya. Nanti pencairannya kemungkinan bulan November atau bulan Desember. Itu untuk 1 tahun ke depan. Untuk semester 1 dan semester 2 kalau untuk sekarang ya kan. Kalau tahun depan berarti untuk semester 3 dan 4 gitu. Lalu berikutnya 5 dan 6, lalu terakhir 7 dan 8 gitu. Jadi setiap semester, setiap tahun kita urus. Itu untuk beasiswa stimulan ya. Ya, jadi lalu ada beasiswa 1.000 guru. Beasiswa 1.000 guru ini nanti pengajuannya di Dinas Pendidikan. Kalau yang tadi itu di Kesra Kukar. Dari Dinas Pendidikan ini beasiswa 1.000 guru ini kuotanya banyak sekali ya, ada 1.000 gitu. Tapi memang persyaratannya salah satunya adalah mendapatkan surat rekomendasi dari sekolah. Jadi Bapak Ibu cari dulu sekolah yang sekiranya mau memberikan surat rekomendasi. Seperti itu. Nah, keuntungannya jika Bapak Ibu mengambil jalur ini itu diurus beasiswanya sekali saja gitu, tapi sampai semester 8, tidak perlu tiap tahun gitu, tidak perlu tiap tahun, tapi sampai semester 8 gitu ya. Nah, persyaratannya tapi ya itu harus punya surat rekomendasi dari sekolah. Jadi tolong usahakan untuk mencari rekomendasi dari sekolah kalau memang ingin beasiswa ini gitu. Jadi beasiswanya ini ada seperti plus minusnya gitu ya. Ada beasiswa yang semua jurusan boleh gitu, semua profesi boleh, ada khusus guru gitu. Yang khusus guru ini sampai selesai gitu kan. Kalau yang stimulan setiap tahun harus diajukan, tapi siapapun bisa mendaftar, tidak mesti harus punya surat rekomendasi guru. Seandainya Bapak siapa tadi Bapak Virgi belum belum jadi guru, boleh asalkan ada surat rekomendasi dari sekolah. Mungkin ada tetangganya kepala sekolah gitu, boleh dimintai, "Bolehkah saya mendapatkan surat ini?" Gitu ya. Kalau sekolahnya setuju gitu, boleh diajukan nanti untuk beasiswa 1.000 guru. Ya, Bapak bertanya, "Berarti boleh sekolah mana saja ya, Bu, untuk sekolahnya?" Boleh, Pak. Boleh sekolah mana saja yang bersedia memberikan surat keterangan tersebut. Ya, itu jadinya seperti calon guru, beasiswa calon guru ya. Gitu, Pak. Kalau ada saya rekomendasikan sih usahakan aja gitu yang seperti itu. Nah, cuman ya juga ini belum terbuka gitu linknya untuk selain beasiswa guru PAUD dan guru SD. Kalau kita bahasa Inggris kan guru SMP dan SMA berarti ya, seperti itu. Jadi yang tersedia untuk kita untuk sekarang ini ya untuk yang stimulan. Tapi kalau Bapak punya surat keterangan tadi untuk beasiswa guru, ya nggak apa-apa sediakan aja Pak. Siapa tahu saat surat keterangan itu selesai, mungkin misalnya beberapa hari kemudian selesai dan saat itu juga terbuka gitu kan beasiswa untuk guru SMP sama SMA gitu. Jadi nggak ada ruginya gitu Pak ya, Bapak mau ngurus itu atau tidak, beasiswa tetap terbuka maupun stimulan atau 1.000 guru dua-duanya bagus kok, baik. Yang penting SPP-nya sudah tercover oleh Kukar tuh sudah lumayan sekali ya Pak ya. Karena seperti yang saya bilang tadi SPP kalau di sini tuh normalnya 3.350.000 gitu. Dan Kukar itu mau mengcover sampai selesai gitu.
Oke, ada yang bertanya lagi, Bapak Hafizatur Rahmah. Oh, Ibu, ya saya perempuan. Maaf, maaf, Bu. Izin bertanya, Bu, kalau semisalnya SK mengajar dari sekolah juga sama seperti surat rekomendasi. Oh, apakah itu sama gitu ya, Bu? Eh, Berbeda, Bu, surat SK mengajar dengan rekomendasi. Tapi sepertinya yang diminta sama Kukar itu surat rekomendasi ya, bukan surat mengajar biasanya. Gimana Mas Fateh kemarin? Mas Fateh mungkin bisa menambahkan ya, karena Mas Fateh ini juga beasiswa calon guru ya. Hmm. Ya, Mas Fateh, Kalau apakah? Mm-mm. SK kan di kelas saya itu juga ada yang sudah jadi guru. Waktu itu enggak diminta SK, tetap surat rekomendasi, Miss. Oh iya. Hmm, Ya, jadi begitu ya, bukan SK. Mbak Hafizatur. Jadi nanti ditanyakan ke sekolahnya aja untuk membuat surat rekomendasi. Meskipun sudah ada SK, tapi yang diminta Kukar adalah surat rekomendasi. Oke, terima kasih Bapak Virji. Oke, di sini ada dari Bapak Muhammad Iqbal, berarti untuk beasiswa stimulan tidak wajib surat rekomendasi dari sekolah masing-masing ya, Bu? Iya, tidak wajib Bapak Muhammad Iqbal ya. Yang penting nanti jalurnya yang stimulan gitu. Cuman stimulan itu ya jangan sampai kelewatan batas mendaftar beasiswanya, harus segera mungkin. Tahun depan itu sama teman-teman sekelasnya nanti yang sesama stimulan harus saling mengingatkan gitu ya, Mas Mas Fateh juga di kelasnya gitu ya. Ada yang stimulan saling mengingatkan gitu kan. Tapi kalau beasiswa guru gimana tuh Mas Fateh? Apa tidak perlu di-update lagi tahun depan atau tetap ada dimintain dokumen gitu kayak Mas Fateh bilang tadi ya. Ada dokumen yang harus di handphone supaya nanti kalau dimintain tetap bisa satset-satset gitu kan. Ya, gimana tuh Mas Fateh? Dokumen apa sih yang harus biasanya diminta gitu kan? Kok tiba-tiba dimintain sama Kukar padahal sudah beasiswa guru gitu ya? Iya, kemarin itu waktu ada sosialisasi lagi, kebanyakan yang diminta ini, Miss, rekening, surat Oh, rekening. biasanya surat nomor rekening aja ya. Iya, nomor Kalau rekening. dokumen yang lain nggak diminta lagi. Kalau dokumen lain Ya misalnya surat enggak, rekomendasi kan nggak perlu diurus lagi ya. enggak ada surat apa namanya, surat ini rekening aja, Miss, rekening. Oke, berarti nomor rekening biasanya yang dimintain berulang gitu Mm-mm. ya, disiapkan terus di handphone. Itu untuk yang guru. Tapi kalau yang stimulan Oh, tadi mungkin maaf, Miss, semuanya harus, maaf. ya, Waktu pertama pendaftaran itu kan kita belum punya IPK. ya. Nah, sedangkan sosialisasi kedua itu IPK sudah diminta. IPK atau KHS ya kemarin itu. Harus Oh, ada nilai, nilai harus ada dari nilai. hasil. Iya, itu yang saya Oke, ingat. betul betul. Karena Mm. kan ini ya apa pemberi beasiswa Kukar ini tidak mau kalau mahasiswa ini tidak aktif, tidak ada nilainya gitu ya. Jadi dia mau apa ya memastikan aja gitu kan Iya, nilainya seperti apa. Kalau nilai sudah oke, lalu akan ditransfer gitu ya Mas Fatia. iya, Ya, tapi yang jelas tidak seperti stimulan. Stimulan itu memang harus seperti awal lagi didaftarkannya gitu. Tapi dokumennya ada beberapa ya, ada 10 sampai 15 item gitu mungkin ya diupload ya setiap tahun untuk stimulan. Seperti itu. Oke, ada em, Mbak Nita bertanya surat rekomendasinya apakah ada contoh. Nah, kemarin Mas Fateh gimana surat rekomendasi ini apakah kita buat sendiri atau dari sekolah atau ada format dari Kukar, Mas Fateh? kalau surat rekomendasi langsung dibuatkan di sekolah. Pihak Oh, sekolah oh, dibuatkan. berarti sekolahnya yang membuatkan. Ya, Tapi bisa nggak Mas Fateh nanti di-share contoh suratnya? Mungkin saya bisa share ke teman-teman di Nah, grup ya. bisa, bisa. Oke, nanti kalau gitu Mbak Nita dan teman-teman yang lain, saya akan share di grup ya, contohnya surat rekomendasi dari sekolahnya Mas Fateh. Seperti itu. Kalau teman-teman mau mengupayakan yang guru dulu, ya bagus sih ya, sambil kita berharap semoga secepatnya dibuka untuk guru SMP dan SMA. Oke, sama-sama. Ya, teman-teman saya mau jelasin lagi ya, tadi mungkin ada yang baru datang ya.
beasiswa ini baik yang guru ataupun stimulan, semuanya itu meng-cover, sampai semester 8. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ada yang semester 9 itu sudah nggak bisa eee, diajukan lagi gitu walaupun stimulan gitu kan. Sudah selesai semester 8, sudah semester 9 mau ngajukan stimulan itu nggak bisa lagi ya, apalagi beasiswa guru karena sudah otomatis sampai semester 8. Jadi, kita usahakan nanti semester 8 itu udah lulus ya. Dengan catatan ya teman-teman juga berusaha supaya nilai-nilainya bagus semua, skripsinya juga selesai tepat waktu ya. Kami di sini tidak ada yang mempersulit mahasiswa. Semuanya itu, service excellent gitu ya. Makanya ini kita juga kemarin undang ke kampus, karena banyak yang tidak bisa akhirnya kita bikin Zoom lagi, tapi sayangnya banyak yang tidak bergabung ya. Nah, makanya itu saya setuju dengan Ibu Lisa tadi. Ibu Lisa bilang tolong sebarkan ke teman-teman yang lain karena, masih banyak kuotanya. Heeh, jadi sayang, beasiswa dari KUKAR banyak kuota dan dari kami juga kuotanya masih ada, jadi jangan sampai ada warga KUKAR yang pengen kuliah tapi nggak bisa kuliah dan nggak tahu informasi ini gitu. Jadi mohon disebarluaskan dan teman-teman yang mau daftar itu, yang serius ya teman-teman ya, jangan hanya sekedar ingin tahu aja tapi nanti mundur lagi gitu. Kalau bisa, mohon untuk keseriusannya untuk kuliah gitu, daftar yang serius, nanti kuliahnya juga serius, karena ini juga untuk masa depan teman-teman gitu. Teman-teman nanti pengen jadi guru, baik sekali ya, atau nanti profesi yang lain juga yang penting memerlukan ijazah S1 itu juga baik gitu. Kuliahnya dibayarkan SPP-nya sama pemerintah gitu. Lalu juga pelaksanaannya online. Jadi sepertinya tidak ada alasan untuk tidak bisa gitu. Nah, dan diingat lagi SPP-nya ini memang dibayarkan 8 semester, tapi ya memang hanya SPP saja, makanya tadi kita bayar sendiri uang pendaftaran 350.000. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan juga nanti saat teman-teman kami belum bisa memastikan apakah saat nanti teman-teman sudah semester 7 masih ada KKN gitu ya. Kalau ada KKN berarti teman-teman ikut, tapi kalau misalnya nggak sudah dihapuskan KKN, teman-teman tidak perlu KKN lagi. Tapi yang jelas PLP itu masih perlu ya teman-teman. PLP itu magang mengajar di sekolah. Jadi teman-teman, eee, ngajar di sekolah bagi yang belum mengajar, tapi bagi yang sudah mengajar mungkin, eee, mengajar di sekolahnya masing-masing itu sudah dianggap PLP-nya ya. Heeh, nah dan KKN dan PLP itu juga ada biayanya teman-teman. Jadi itu dibayar sendiri juga, bukan ditanggung KUKAR, karena KUKAR itu menanggung SPP 8 semester. Jadi KKN, PLP bayar sendiri. Tapi itu di semester 7, jadi masih banyak waktu, masih 3 tahun lagi ya teman-teman ya untuk mengumpulkan dananya. Dan dananya juga tidak, tinggi, tidak fantastis gitu ya. Untuk KKN tuh biasanya 700.000 dan untuk PLP 1 juta ya, 1.200.000 kalau untuk tahun ini ya. Jadi dana untuk di semester 7 itu 700.000 dan 1.200.000 teman-teman bisa catat ya nanti jadi di, semester ketiganya dana itu akan disetorkan ke universitas karena tidak di-cover oleh beasiswa KUKAR. Ya, jadi teman-teman jangan lihat angkanya tinggi, kenapa tidak gratis gitu ya. Karena SPP-nya sudah dibayarkan, itu sudah lumayan sekali teman-teman. Kita tahu untuk kuliah sekarang itu dananya tinggi sekali, SPP-nya tinggi gitu kan. Walaupun di tempat kami tidak setinggi, di kampus top, PTN gitu kan, tapi sudah murah gitu kalau di tempat kita, tapi ditambah lagi gratis gitu kan, jadi lumayan banget teman-teman. Jangan dilihat kami tidak gratis gitu ya, tapi lihat aja ini lumayan banget teman-teman bisa kuliah dengan dana yang rendah gitu. Tapi tetap dengan kampus yang akreditasinya sudah baik sekali. Ya, lalu juga nanti di semester setelah PLP dan KKN itu teman-teman kan mengurus skripsi. Skripsi nanti ujiannya itu ada ujian, seminar dan pendadaran, itu juga membayar teman-teman ya. Nah, teman-teman tim bayar 500.000 untuk seminar proposal dan 1 juta untuk pendadaran. Lalu untuk wisuda juga teman-teman membayar sekitar 1 juta
Saya tidak bisa tahu detailnya ya 1 juta, tapi di bawah 2 juta kalau untuk sekarang. Nanti kalau di tahunnya teman-teman nanti mungkin angkanya akan berubah, tapi pasti tidak berubah drastis. Jadi mungkin teman-teman bisa ada gambaran ya, selain kita bayar pendaftaran 350.000, nanti di semester 7 teman-teman akan ada uang KKN dan PLP, lalu setelah itu selesai untuk skripsi, bayar uang seminar proposal dan pendadaran. Kalau udah selesai skripsinya, bayar uang wisuda. Itu pakai uang sendiri karena tidak dibayar oleh Kukar. Ya, jadi mulai sekarang mungkin teman-teman bisa menabung untuk itu atau dipersiapkan aja gitu kan. Jadi teman-teman tidak kaget gitu loh. Nanti kalau kita minta pembayaran karena ya memang beasiswanya seperti itu, beasiswa SPP 8 semester, bukan beasiswa full untuk semuanya gitu ya. Oke. Dan menurut saya itu udah bagus ya teman-teman. Pemerintah Kukar itu mau membantu untuk membayar SPP agar warganya itu sudah punya ijazah S1 gitu, ya. Jadi teman-teman diharap mengambil kesempatan ini sebaik-baiknya, kita tidak tahu sampai kapan Kukar itu memberikan beasiswa seperti ini, jadi mumpung tahun ini masih buka, teman-teman silakan mengambil beasiswa ini. Dan kami juga mendukung dengan cara kami dampingi terus gitu, ya. Teman-teman jangan malu bertanya ya, atau berkecil hati mungkin saya nggak dapat beasiswa gitu, pasti dapat asalkan teman-teman tidak telat mendaftar dan juga dokumennya di-upload dengan benar gitu kan, KTP-nya kayak tadi, KTP-nya jangan fotokopian lalu di-scan gitu, tapi KTP yang asli lalu di-scan. Dan juga jangan di-upload kolom KTP malah di-upload kolom ijazah di-upload kolom rekomendasi gitu, tentu saja itu, dianggap error ya. Dan sudah semudah itu alurnya tetap error, berarti bukan salah pemerintahan Kukar, tapi kenapa teman-teman yang, tidak hati-hati gitu. Jadi, kami himbau supaya nanti saat pengupload-an benar-benar diperiksa, kalau bisa mungkin nanti bergabung sama teman-teman yang lain gitu kan, yang rumahnya dekat, sama-sama upload biar bisa saling mengoreksi gitu ya teman-teman ya. Dan kalau misalnya memang mau nanti mungkin bisa kita buat pendampingan, sama-sama ngupload di kampus gitu ya, datang ke kampus, kita bawa laptop, nanti, kita dampingin gitu, ini di-upload di sini, ini di-upload di sini, sesuai dengan persetujuan kita sama-sama ya, mhm. Apakah ada pertanyaan lain? Saya harap penjelasan saya mudah dimengerti, tapi jika ada yang kurang dipahami boleh ditanyakan ya teman-teman ya. Ini ada Mbak Nita lagi, izin bertanya lagi Bu, tadi ada tulisan di presentasi awal tanpa skripsi, mohon penjelasannya Bu. Oke, jadi sekarang di kampus kami ini sudah dimulai ya program untuk tanpa skripsi. Jadi nggak perlu skripsi, tapi dengan proyek yang lain, bisa tugas akhir, bisa juga membuat artikel. Walaupun belum ada, apa ya, peraturan resminya, tapi memang sudah pernah dijalankan seperti itu. Dan mungkin di tahun mendatang, mulai tahun depan itu udah klop gitu loh ininya, peraturannya gitu, tidak perlu skripsi tapi digantikan oleh, yang lain, bisa tugas akhir atau menulis artikel seperti itu. Nah, jadi teman-teman punya 2 opsi, ini lagi kita perjuangkan supaya boleh, karena tidak semua mahasiswa perlu menulis skripsi ya, ada juga tugas akhir boleh gitu, tapi, perlu teman-teman ketahui kalau misalnya tidak menulis skripsi itu bisa jadi ada minusnya juga ya teman-teman ya. Karena, ada beberapa lowongan pekerjaan seperti misalnya, apa, CPNS kemarin ya teman-teman ya, ada diminta untuk menginput judul skripsi gitu, atau untuk melanjutkan S2. Untuk melanjutkan S2 biasanya diminta judul penelitian kita saat S1 apa gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak punya skripsi, tidak bisa melanjutkan ke S2 tertentu yang meminta, judul skripsi tersebut, karena teman-teman tidak membuat skripsi ya, atau, lamaran pekerjaan yang tadi yang membutuhkan teman-teman untuk mengupload skripsinya dan judul skripsinya, itu berarti tidak bisa ya. Jadi ada plus minusnya memang semua pilihan ya. Tidak skripsi itu mungkin 80%, 90% kita bisa jamin bisa di tahunnya teman-teman nanti lulus tanpa skripsi,
Tapi dengan seperti itu ya, ada catatannya gitu. Bahwa mungkin tidak bisa melanjutkan S2. Bagi yang tidak berminat untuk melanjutkan S2, jadi silakan aja nggak pakai skripsi ya jalur lulusnya. Tapi bagi yang mau S2 tetap selesaikan dengan skripsi seperti itu ya. Itu mempermudah untuk lulus tidak pakai skripsi. Tapi setelah lulus lihat lagi apakah teman-teman perlu lanjut S2 atau mau melamar pekerjaan tertentu yang harus pakai skripsi gitu. Jadi boleh dipikirkan dulu ya. Yang jelas nanti di tahunnya teman-teman ini mau lulus, kami bisa tawarkan nanti mau lulusnya dengan skripsi atau tanpa skripsi seperti itu. Gimana Ibu Nita, udah jelas? Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi soal pembiayaan universitas, pembayaran universitas boleh juga ditanya kalau seandainya yang saya jelaskan tadi belum cukup jelas. Atau ada yang mau ditambahkan lagi dari Ibu Lisa dan Miss Sukaina dan Mas Fateh? Oke, terima kasih penjelasannya. Sama-sama. Bu Kiki, mungkin saya akan menambahkan yang pertanyaan dari Mbak Nita tadi ya, terkait untuk tulisan di presentasi awal tanpa skripsi. Memang untuk Universitas Widyagama sendiri memang ada program untuk tidak ada mengikuti skripsi, artinya dia tidak membuat skripsi asalkan mahasiswa tersebut mendapatkan bantuan hibah. Hibah itu bisa berupa hibah penelitian atau pengabdian, tapi tetap mencantumkan nama dosen di dalamnya. Jadi untuk hibah tersebut bisa per orang ataupun per tim. Biasanya setiap tahun akan ada hibah yang dibuat oleh Kemendikbud Dikti, yaitu hibah penelitian dan pengabdian. Biasanya mahasiswa dan dosen akan terlibat di situ, membuat proposal pengajuan hibah. Apabila hibah tersebut lolos, artinya mahasiswa tidak akan menulis skripsi karena hibah itu adalah pengganti dari skripsi. Kemudian sebagai pertanggungjawabannya, jika menerima hibah tersebut, mahasiswa akan mempresentasikan hasil penelitiannya di depan Kemendikbud Dikti atau perwakilannya, kemudian juga dosen-dosen. Jadi tetap ada proses ujiannya. Nah, nanti setelah presentasi, kemudian nanti pelaporan dan penginputan data tersebut. Itu syaratnya jika mahasiswa tidak ingin skripsi, tetapi untuk mengikuti hibah sendiri itu ada memang persyaratan-persyaratan khusus dan tidak semua bisa lolos. Tapi sejauh ini ada beberapa fakultas yang di sini mereka lolos dalam hibah tersebut. Seperti kemarin pertanian, ada beberapa yang mengikuti hibah dan lolos, kemudian Fakultas Ekonomi juga bisa. Nah, jika kalian ingin memilih alternatif lain skripsi, bisa mengikuti hibah. Kemudian kemarin juga ada tata tertib, tetapi sekarang belum baku, bahwa mahasiswa tersebut bisa lulus tanpa skripsi, yaitu seperti Miss Udi jelaskan tadi, menulis artikel. Jadi untuk mahasiswa S1 sendiri, syaratnya itu mereka menulis karya tulis ilmiah berbentuk artikel yang dipublish di Sinta 2. Itu salah satu skripsi alternatif. Jadi tidak perlu skripsi. Sebenarnya untuk proses ujiannya pun tetap. Nanti kalian ketika ujian, artikel tersebut tetap harus dipresentasikan di depan dosen-dosen pengujinya, seperti itu. Jadi misalnya mahasiswa membuat karya tulis ilmiah, dia tetap harus mencantumkan nama dosen tersebut di belakangnya. Tapi mahasiswa harus menjadi penulis satu. Mungkin mahasiswa tersebut nanti jadi penulis satu, kemudian dosen pembimbing satu dan duanya menjadi penulis dua dan ketiga begitu. Tetapi sekarang belum ada untuk kami sendiri, memang belum ada informasi baku terkait tentang penulisan artikel. Tapi kalau untuk di Unmu sendiri sudah ada kebijakan itu berlaku di tahun ini. Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin terkait itu? Mungkin itu yang Ibu bisa tambahkan ya untuk
skripsi alternatif. Jadi 2 opsi itu mendapatkan hibah bisa hibah PKM atau hibah penelitian dari Kemenristek-Dikti, kemudian menulis karya tulis ilmiah yang dipublish di Sinta 2. Mahasiswa harus sebagai penulis pertama, kemudian diikuti oleh dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2-nya sebagai penulis kedua dan ketiga. Bagaimana? Ada yang mau ditambahkan? Bu Idi, Mas Kena? Cukup? Iya, baik. Terima kasih. Kalau saran Ibu sih sebenarnya, Nak, ya, kalau untuk tesis, Ibu sendiri ini selaku mahasiswa ya, ketika harus memilih menulis skripsi atau tesis skripsi alternatif, Ibu lebih memilih skripsi karena sebenarnya yang proses itulah yang lebih bagus karena kita akan tahu seperti apa proses awal untuk membuat, menulis, kemudian menjalani penelitian. Itu lebih terasa itu prosesnya ketimbang kita kalau misalnya hanya menulis artikel tuh memang prosesnya hanya berpikir, mungkin karena Ibu pikir siapapun bisa menulis, tetapi kalau kita ikut di skripsi, kita akan menulis, kemudian menjalani penelitiannya, kita ujiannya, itu prosesnya akan terasa betul. Sama juga misalnya kalian mau mendapatkan hibah bersaing tadi, seperti hibah penelitian pengabdian, itu juga proses. Hampir sama dengan skripsi, cuma untuk hibah sendiri, itu prosesnya mungkin agak rumit, karena untuk mendapatkan hibah ini, agar kita bisa skripsi alternatif tadi itu kita bersaing seluruh Indonesia. Tapi kalau untuk skripsi sendiri, kita kan punya bahan sendiri, tidak ada persaingan dengan siapapun gitu. Tapi kalau kalian memang ingin bersaing, silahkan mencoba untuk ikut hibah. Artinya tidak mau skripsi atau lebih yang mau menantang lagi, ya silahkan ikut hibah. Begitu. Bu Widi atau Miss Kena ada tambahan? Atau ada pertanyaan lagi dari yang lain? Baik Ibu Lisa, terima kasih untuk tambahan jawabannya. Miss Sukaina, apakah ada yang mau dijelasin lagi? Ada tambahan? Kalau tidak ada mungkin ke pertanyaan lain lagi, teman-teman boleh bertanya lagi, boleh di-unmute. Sekalian jawab secara langsung aja. Kalau sudah jelas mungkin kita boleh akhiri untuk sesi tanya jawabnya ya. Tapi kalau misalnya memang masih ada pertanyaan lagi, silakan hubungi kami. Ada Ibu Lisa, ada saya, dan ada Miss Sukaina. Nanti kami akan jelaskan di WhatsApp dan juga akan bimbing seandainya teman-teman ada yang mau bertanya untuk pendaftaran di universitas dan juga di KUKAR nanti. Kami juga akan update informasi jika untuk guru, untuk jalur 1000 guru SMP dan SMA sudah dibuka. Untuk sekarang teman-teman boleh mengusahakan dulu untuk mendapatkan surat rekomendasi dari sekolah. Agar kalau misalnya sudah begitu dibuka, kita juga bisa langsung daftarkan ke 1000 guru. Karena memang jalur yang ini lebih simpel ya. Simpel untuk berikutnya tidak terlalu banyak lagi yang di-upload seperti itu. Dan juga pesan Ibu Lisa tadi juga tolong disebarluaskan sama teman-temannya yang membutuhkan karena kuotanya masih ada. Dan tidak ada yang rugi ya kalau kita itu mau belajar, kita mau punya bekal untuk pekerjaan kita yang lebih baik lagi di masa depan ya, karena Samarinda, KUKAR itu adalah daerah penyokong IKN. Kita tahu kita perlu banyak skill, banyak ilmu, dan juga mungkin perlu ijazahnya.
Jadi ayo kita sama-sama kuliah ya, ajak teman-teman yang lain belum punya ijazah atau yang belum punya ijazah sesuai dengan keinginan, boleh kita sama-sama belajar di sini ya. Sepertinya ada yang bertanya di kolom komentar. Bapak Iqbal, Bu, untuk list berkas yang harus disiapkan bisa di-share mungkin di grup biar jadi bahan untuk persiapan teman-teman lainnya. Baik, nanti untuk surat rekomendasi akan saya share ya, sudah di-share sama Mas Fateh ini saya akan kirimkan ke grup ya. Ini Bapak Iqbal sudah mendaftar ya sama Ibu Lisa, sudah pembayaran. Kalau misalnya sudah pembayaran mungkin nanti saya akan share di grup ini aja ya, di grup kecil ya. Oke, di grup besar itu banyak yang belum mendaftar ya. Kita invite untuk bergabung di Zoom tapi banyak yang tidak hadir gitu. Jadi saya harap teman-teman yang di sinilah yang menjadi penerus yang menjadi perpanjangan tangan kami gitu untuk menyebarluaskan tentang beasiswa ini. Untuk link apa namanya tadi, beasiswa stimulan apakah ada Ibu Lisa? Mungkin boleh di-share di komen ya, jadi, mahasiswanya bisa klik dan lihat list apa aja sih yang harus disiapkan untuk beasiswa stimulan. Sementara ini karena yang bisa dibuka baru stimulan untuk, teman-teman yang ada di sini ya. Baik, nanti akan saya share langsung di grup itu aja ya yang Di sudah grup kecil. bergabung ya. Di Oke. grup kecil saja. Oke, Tapi tidak terima apa-apa kasih. nanti kita share aja di grup yang besar. Siapa tahu kan mereka mau baca-baca nih Oh iya, untuk boleh. persyaratannya. Iya, iya. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, boleh kita akhiri mungkin? Ya, oke, ada Ibu Faji Hafizatur. Saya guru PAUD, Bu. Apa bisa memakai surat rekomendasi dari PAUD? Ibu Hafizatur mau pendidikan bahasa Inggris, tapi sekarang dari PAUD ya. Itu sepertinya tidak bisa sih, Bu. Jadi cari sekolah, Bu, yang ini, yang bisa memberikan surat rekomendasi gitu. Karena Ibu mau beasiswa guru ya. Jadi statusnya di sini Ibu adalah calon guru bahasa Inggris di SMP atau SMA atau SMK tersebut gitu. Silakan aja dicari, Bu. Diusahakan dulu aja cari karena ya memang tadi lebih ini ya, lebih mudah untuk beasiswa 1000 guru. Masih ada lagi pertanyaan, silakan. Mungkin bisa di-unmute biar cepet. Kalau misalnya diketik butuh waktu, nanti saya tiba-tiba sudah mengakhiri Zoom-nya gitu kan. Oke, sama-sama Ibu Hafizatur. Oke, kalau begitu tidak ada pertanyaan lagi, tidak ada penambahan dari Ibu Lisa dan Ibu Sukaina, dan juga Mas Fateh. Saya ucapkan terima kasih banyak yang telah hadir di eh, perbincangan tentang beasiswa Kukar pada sore hari ini. Kami sangat senang sekali semuanya bisa datang pada hari ini dan saya berharap juga bertambah ya peminatnya untuk mengambil beasiswa Kukar ini karena kita nggak tahu apakah tahun depan masih ada ataukah sudah tutup ya. Jadi mumpung masih ada, silakan diusahakan teman-teman ya. Kalau begitu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, sehat selalu, sampai ketemu di kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Laviola. Saya akhiri.